This call is now being recorded. Oke, sekarang sudah pukul 3 lewat 36 menit. Saya pikir kita bisa segera mulai ya. Gimana Bu Siska? Silakan. Ya, baik. Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan kita pada sore hari ini. Jadwal kita hari ini adalah hari kelima dan kita akan bersama Ibu Siska yang akan membawakan materi hari kelima Google Form. Dan jadwal kita adalah 3:30 sampai 4:30. Sekarang sudah pukul 3:30 lewat 5 menit, lewat 6 menit ya di laptop saya. Jadi saya pikir kita akan segera mulai saja. Sebelum mulai saya boleh minta kesediaan Ibu Asri Seli untuk pimpin dalam doa Ibu. Ibu Asri Seli, adakah? Oke, kalau belum ada, Ibu Yuliana. Ibu Yuliana Nilo bisa pimpin doa Ibu. Oh, mikrofonnya bermasalah ya, Ibu Asrisa. Oke, Ibu. Ibu Yuliana belum kedengaran suaranya. Ibu Sinca boleh Ibu? Ibu Sinca boleh pimpin dalam doa Ibu? Dinyalakan dulu mikrofonnya Ibu, maaf, mohon maaf. Ada tombol mikrofon sebelah kiri bawah Ibu. Ya. Bu. Ya. Iya, sudah Bu. Silakan Ibu. Mari ya. Doa pujian syukur kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan, Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang selalu memelihara kehidupan kami umat. Sepertinya keluar ya. Tidak. Ada momen. Keluar ya Ibu Sinca ya. Bu Siska? Iya, sepertinya. Tidak keluar ya? Keluar. Oke. Iya. Baik. Ya. Enggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, saya pimpin saja dalam doa karena sepertinya Ibu Sinca keluar ya, mungkin jaringan. Baik, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, berkat penyertaan kasih setia Tuhan, sungguh nyata dalam kehidupan kami. Hingga pada sore hari ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada, itu semua berkat anugerah dari Tuhan semata bagi kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada sore hari ini kami juga diberikan kesempatan yang indah untuk belajar, mengembangkan diri kami sebagai guru, sehingga dari hari ke hari kami bisa lebih memberikan lebih lagi kepada siswa-siswa kami. Tuhan Yesus berkati kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat menyerap setiap ilmu yang disampaikan, dan kemudian kami dapat praktekkan untuk pengajaran kami bersama dengan murid-murid kami. Tuhan Yesus juga berkati pemateri Ibu Siska yang akan membawakan materi sebentar sehingga kami semua dapat memahami setiap materi yang dibawakan oleh beliau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Iya, Ibu Sinca tadi keluar mungkin ya Bu? Jaringan ya Bu? Ya jaringan ya Bu ya? Oke.
Baik, ya tidak apa-apa. Uh, Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah hadir sore hari ini di hari kelima dari pelatihan kita ya. Harapannya kita semua tetap semangat mengikuti pelatihan ini sampai ke hari ke-10 ya. Dan mengapa harus semangat? Karena saya yakin setiap kita mempelajari satu hal itu pasti ada hal baru yang bisa kita dapatkan, lalu bisa kita praktekkan nanti ya. Jadi dasar-dasarnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Siska bagaimana apa manfaatnya Google Form, kemudian bagaimana cara membuat Google Form sampai kepada kita berikan kepada siswa, dan nanti boleh kita praktekkan ya, pelan-pelan kita praktekkan sehingga betul-betul apa yang kita dapatkan bisa juga kita gunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan siswa-siswa kita. Begitu yang akan membawakan materi seperti saya sebutkan tadi, Ibu Francisca Dewanti, Ibu Guru dari SD YPS Lawewu, dan waktu kita nanti sampai pukul 4:30. Dan daftar hadir, link daftar hadir akan saya bagikan nanti beberapa menit sebelum kegiatan berakhir ya. Jadi kita fokus dulu dengan apa yang akan disampaikan oleh Bu Siska. Saya pikir itu saja, dan kalau memang ada yang mau bertanya, mohon maaf. Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh raise hand, klik tombol raise hand, boleh juga langsung saja bersuara, kemudian boleh juga di kolom chat, ya, yang mana-mana yang Bapak Ibu rasa mudah untuk menyampaikan pertanyaan, ataupun misalnya penjelasannya terlalu cepat seperti saya waktu pertemuan lalu itu 120 km per jam, nanti boleh bersuara saja ya supaya kita tahu dan nanti bisa lebih lambat, lebih slow down begitu. Baik, tanpa membuang waktu saya langsung serahkan kepada Ibu Siska untuk membawakan materi kita hari ini. Silakan Bu Siska. Terima kasih Bu Titi. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ya, bertemu lagi ya. Selamat sore. Iya, perkenalkan nama saya Francisca Ani Dewanti. Biasa anak-anak memanggil saya Bu Siska. Saya mengajar di SD YPS Lawewu di kelas 4. Ya, saya belum lama menjadi guru di SD Lawewu, baru 9 tahun ya. Kalau sama Miss Titi ya, Bu Titi jauh lah. Bu Titi sudah berapa tahun Bu Titi? Lebih 20 tahun mungkin ya? Sekitar begitu barangkali. Oke. Iya. Ya yang senior. Iya betul sekali. Iya. Jadi begitu perkenalan saya. Jadi Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk membagikan slide, membagikan presentasi saya. Oke, apakah bisa dilihat? Ya, bisa Bu Siska. Bisa ya? Oke, terima kasih Bu Titi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Google Form atau Google Formulir ya. Nah, Google Formulir ini sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya. Karena selama 2 tahun ini mungkin banyak mengikuti training-training online. Daftar hadirnya biasanya dibagikan dengan menggunakan Google Formulir ya. Jadi mungkin masih apa ya Bapak dan Ibu selama ini sudah coba mengisinya, tapi kira-kira gimana ya cara membuatnya. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara membuatnya ya. Kita akan belajar dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelumnya ini adalah manfaat dari Google Formulir. Di sini kita bisa membuat kuis ya ataupun survei, termasuk juga daftar hadir ya. Jadi sangat bermanfaat sekali ini Google Formulir. Kami juga di sekolah biasa menggunakannya untuk membuat penilaian harian atau yang sementara sekarang sedang berlangsung yaitu penilaian akhir tahun, itu juga menggunakan Google Formulir. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama, Google Formulir itu aman ya, aman. Jadi data dijamin tidak akan hilang karena tersimpan langsung di cloud atau di awan-awan. Kemudian juga aman dari virus. Nah, ini yang utama. Kemudian Google Formulir itu juga disimpan secara otomatis ya, sama seperti kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Uci kalau tidak salah ya. Google Dokumen itu juga
disimpan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu sebentar-sebentar, aduh lupa belum saya save. Nah, kalau ini tenang, kita tenang karena sudah semuanya sudah disiapkan oleh Google, sudah disimpan secara otomatis, mengurangi pekerjaan kita untuk klik tombol apa itu disket ya kalau di ini di Word. Kemudian selain itu dengan Google Formulir kita juga melakukan kolaborasi real time. Artinya bahwa dalam satu waktu itu banyak orang bisa membuka dokumen yang sama atau dalam hal ini membuka formulir yang sama. Misalnya ketika contoh paling gampang misalnya ketika membuka daftar hadir ya, daftar hadir bisa dibuka oleh banyak orang di berbagai tempat, itu keuntungannya. Kemudian, nah hari ini kita akan belajar apa nih? Ini menunya nih, menu hari ini. Pertama, tentu saja kita akan belajar membuat formulir ya. Kemudian menambahkan berbagai pertanyaan di formulir. Jadi ada berbagai model pertanyaan, nanti kita akan lihat satu-satu ya. Kemudian ada juga mengganti setelan atau setting pada formulir. Kemudian memasukkan gambar dan video di formulir. Lalu menambahkan kolaborator atau editor ya. Kemudian mengirimkan formulir dan yang terakhir melihat responnya, hasilnya di spreadsheet ya. Seperti itu. Itu yang akan kita pelajari. Nah, pertama, untuk membuat formulir ada berbagai cara ya, ada berbagai cara. Yang pertama itu dengan membuka tab baru ya. Jadi yang tanda tambah di atas kita tinggal membuka tab baru, kemudian akan muncul menu Google, lalu kita tinggal pilih. Di titik 9 itu kita akan pilih Google Formulir. Seperti itu. Nah, untuk latihan kita yang hari ini kita akan membuatnya di Drive bersama ya. Jadi di sini kita akan buat sama-sama nih. Kita akan membuat sama-sama lah praktek langsung membuat kuis kitab suci. Nah, jadi Ibu Titi boleh mohon bantuannya untuk di-share link Drive-nya. Silahkan lihat di ini ya Bapak dan Ibu di bagian kolom chat. Bu Titi akan membagikan link untuk Drive. Di situ sudah ada seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini caranya ya. Saya akan praktek langsung. Oke, linknya sudah ada ya Bu Titi? Ya, saya juga akan masuk dari link yang dibagikan Bu Titi. Ya, sudah, silahkan. Sudah ada ya, silahkan Bapak dan Ibu dicoba, diklik linknya. Oke. Ya, ini adalah link untuk Drive bersama kita yang untuk latihan hari ini. Nah, caranya adalah kita di sini ada di sudut kanan atas ada tulisan baru atau kalau yang tersetting bahasa Inggris di sini new. Kemudian kita buka. Nah, ada pilihan-pilihannya, kita pilih Google Formulir atau Google Form. Kemudian silahkan buka di sini formulir kosong ya. Kita klik. Nah, ada pertanyaan, buat di folder bersama. Oke, karena kita berada di folder bersama ini, maka kita klik yang ini, buka dan bagikan. Oke. Nah, apakah sudah sampai di sini, Bapak dan Ibu? Bagaimana Bapak Ibu, boleh dikonfirmasi apakah sudah sampai di formulir tanpa judul? Sudah bisa membuka semua? Ya, sudah ya, Ibu Astri Seli sudah. Pak Robertus minta diulang, Bu Siska. Oh, oke. Diulang untuk cara membukanya ya, Pak ya? Ya. Oke. Cara membukanya, jadi kita kembali di bagian chat ya, di bagian percakapan. Di sini sudah ada yang dibagikan oleh Bu Titi, ada link di sini. Silahkan diklik Pak Robertus di sini.
drivegoogle.com. Silahkan diklik. Sudah? Kalau sudah, Ya, sudah. oke. Ya, oke, akan masuk ke sini ya. Kemudian di bagian sebelah kiri itu ada tulisan ada tanda tambah, kemudian ada tulisan baru atau new. Sudah ketemu, Pak? Kalau sudah silahkan diklik. Nah, kita tinggal memilih menunya yaitu Google Formulir. Kalau sudah, tinggal kita buka formulir kosong. Oke, sudah terbuka formulir kosongnya? Gimana? Mohon dikonfirmasi. Oke, sudah ya, Pak Robertus. Bisa silakan Bu Siska dilanjut. Oke, sekarang kita bikin judul sama-sama ya, karena nanti datanya akan masuk ke drive kita, maka supaya tidak sama judulnya kita tambahkan nama kita. Jadi judulnya kita tulis kuis kitab suci, baru underscore nama Bapak dan Ibu masing-masing ya. Nah, saya tulis nama saya. Kalau sudah tinggal diklik, maka otomatis judul di sini juga akan terhubung ya dengan judul dokumennya. Jadi sama, kuis kitab suci. Sampai sini apakah sudah oke? Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan Bapak Ibu dikonfirmasi apakah sudah sampai menuliskan judulnya. Pak Robertus sudah, Ibu Melvi sudah. Oke, lanjut Bu Siska. Oke, kalau begitu terima kasih konfirmasinya. Sekarang kita lanjut dengan memberikan deskripsi, misalnya atau bisa juga dalam berupa ini ya, perintah ya. Misalnya kerjakan kuis ini, misalnya apa ya? Dengan teliti, seperti itu, ya. Oke, Bu Siska. Ya. Ada informasi dari Ibu Asri Seli, kalau Ibu Asri Seli pakai akun pribadi bukan belajar.id, saya pikir tidak apa-apa ya Bu Siska ya? Tidak apa-apa Ibu, jadi ini bisa dipraktekkan dulu ya? Iya, tetap bisa dipraktekkan sebenarnya Ibu, karena ini sudah settingannya sudah saya setting semuanya, tidak harus dengan belajar.id. Ya. Oke, sip. Lanjut Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini itu sudah muncul kotak berisi pertanyaan tanpa judul. Nah, yang pertama-tama kita lakukan adalah kita akan melihat dulu di sini ada pilihan-pilihannya, pilihan pertanyaan-pertanyaannya. Di sini ada tulisan pilihan ganda, kemudian ada tanda segitiga, kita klik dulu ya. Kita akan explore dulu satu-satu. Yang pertama adalah jawaban singkat. Jawaban singkat itu misalnya ketika Bapak dan Ibu mau meminta siswa untuk menuliskan misalnya nama atau kelas, seperti itu bisa ya. Jadi kita coba buat aja di sini, kita pilih dulu jawaban singkat. Nah, jawaban singkat misalnya untuk nama siswa ya, atau gini aja, kita ketik nama, oke? Untuk jawaban singkat. Nah, di bawah sini ada pilihan wajib diisi. Nah, jika misalnya wajib diisi, maka tanda lingkaran ini kita geser ke kanan ya. Seperti ini. Jadi, nanti siswa tidak dapat melewati kotak ini. Mau tidak mau dia harus mengisi kolom nama. Ya. Kemudian, sudah ya? Kita lanjut lagi. Untuk menambahkan pertanyaan, menambahkan kolom untuk pertanyaan, di sini ada tanda tambah. Ada tanda tambah, ada tulisannya tambahkan pertanyaan. Nah, kita akan menambahkan lagi ya. Oke, saya klik di sini, tambahkan pertanyaan. Oke, nah kita akan lihat selanjutnya.
Kalau paragraf ini misalnya jika pertanyaan yang diberikan itu membutuhkan jawaban yang panjang, ya butuh mungkin 2 atau lebih kalimat, itu bisa menggunakan pilihan paragraf. Kemudian kalau pilihan ganda ya kita sudah tahu ya, kayak misalnya A, B, C, D seperti itu. Kemudian kotak centang. Nah, kita coba yang kotak centang ya. Kita coba kotak centang di sini. Kita pilih kotak centang. Nah, pertanyaannya apa nih? Misalnya kelas ya. Kelas mungkin Kelas. ya. Ya, kelas ya Bu ya. Ya. Kelas, silahkan Bapak dan Ibu. Untuk kuis yang saya nanti akan kita copy ke sini adalah kuis kelas 1. Jadi saya akan menuliskan kelas 1A, kemudian di bawahnya lagi bisa langsung ya 1B, lalu 1C. 3 aja. 1A, 1B, 1C. Nah, ini kotak centang. Kotak centang. Apakah sampai di sini sudah selesai? Gimana Bapak Ibu konfirmasinya? Apakah sudah bisa sampai di kelas? Sudah ya? Oke, Ibu Astri Seli sudah. Silahkan lanjut Pak Robertus. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut tambahkan opsi berikutnya nih. Tambahkan pertanyaan ya. Pertanyaan Kita berikutnya akan coba yang lain. Kita akan pilih yang ini. Drop down. Kayak bagaimana ini modelnya. Nah, kita pilih dulu. Drop down misalnya untuk nomor absen. Ya. Sebentar, nomor absen. Sorry. Nomor absen. Nah, di sini kayak nggak banyak. Kita tuliskan nomor absennya. Jadi nanti siswa tinggal klik aja sesuai nomor absennya. Kita bikin sampai 5 aja deh ya. Sampai 5. Seperti ini. Nomor absen. Kita menggunakan drop down. Ya. Drop down. Nanti bagaimana sih itu nanti hasilnya? Nanti untuk hasilnya bisa kita lihat di sini dengan tanda mata pratinjau. Lanjut ya untuk pratinjaunya. Nah, kemudian sekarang kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah, kalau pernah nggak Bapak dan Ibu, misalnya ketika mengisi daftar hadir, ada 2 halaman yang harus diisi. Halaman pertama, kemudian ada tulisan lanjut, selanjutnya atau next, seperti itu. Pernah ya? Kalau pernah, nah caranya begini, tuliskan tambahkan bagian. Jadi ini nanti akan menjadi halaman berikutnya. Nah, kita lihat di sini, tambahkan bagian. Kita akan klik di sini. Nah, ini bagian kedua. Kita boleh kasih judulnya tadi ya, kuis. Kuis, oke. Lalu kita tambahkan lagi. Tambahkan pertanyaan. Nah, sekarang kita akan belajar memasukkan pertanyaan. Untuk pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh membuka lagi di drive tadi yang sudah di-share oleh Bu Titi tadi di sini ya, yang tanda segitiga ini kita klik. Nah, di sini sudah banyak yang masuk ini. Nah, di sini ada tulisan soal kuis kitab suci. Ada? Sudah dapat? Soal kuis kitab suci silahkan dibuka ya. Kita akan copy soal dari situ. Jadi keuntungan dari Google Formulir ini adalah kita bisa tidak perlu menulis soal satu persatu. Jadi ketika sudah ada soalnya dalam bentuk dokumen atau dalam bentuk Word, maka tinggal di copy paste saja, tidak perlu satu-satu. Oke, silakan. Ini baru 2 orang nih yang masuk. Silakan Bapak dan Ibu diklik tadi yang bagian ini ya, soal kuis kitab suci ada di drive bersama yang tadi linknya di-share atau mungkin bisa juga di-share lagi Bu Titi, siapa tahu ada yang tertutup. Di-share lagi ya. Oke, siapa tahu ada yang terlewat ya. Iya. Oke, sebentar saya share lagi. Ya, silahkan sudah ada. Oke. Iya. Silahkan. Jadi di sini ada soal kuis kitab suci, silahkan dibuka.
Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan Oke. dilanjut. Nah, sekarang ini sudah ada soal-soalnya di sini. Nah, yang kita lakukan adalah copy saja. Kita copy ya. Kita copy, salin, kemudian tempel. Kita masukkan ini di sini. Nah, kita tempel di sini. Seperti ini. Kemudian untuk pilihannya pun kita juga tidak perlu capek-capek satu-satu. Tinggal di copy semua. A, B, C. Oh ya, ini tanda petik di sini. Ada tanda petik di sini itu menunjukkan jawabannya ya. Jadi nanti kita akan setting jawaban. Oke, kita masuk, kita langsung klik saja di opsi 1, baru kita paste ya, kita tempel, maka yang B dan C juga mengikut ya. Jadi tidak perlu satu-satu. Begitu. Nah, ini karena ini tadi kuncinya kita hapus dulu nanti ketahuan. Oke. Sampai sini apakah sudah? Oke, silakan dikonfirmasi Bapak Ibu sudah bisa sampai soal nomor 1 ya. Soal Iya, nomor soal 1, nomor 1. adakah yang sudah sampai atau sementara ini? Oke, boleh ditambahkan nomor supaya tidak. Ya. Kalau sudah bisa dikonfirmasi ya Bapak Ibu di kolom chat apakah sudah sampai di nomor 1. Saya juga sambil membuat ini Bu Siska. Oh iya, mantap Ibu Titi. Oke. Oke, sambil ya. Iya, saya tunggu juga konfirmasinya. Nah, Bu Siska sambil menunggu ini kalau kita lihat di Google Docs ini kan sudah kita mempraktekkan apa yang disampaikan Bu Uci ya beberapa hari lalu. Jadi dari satu soal itu kita beramai-ramai ya. Kita mengcopy dari situ Ya, untuk betul. kita masukkan ke Google Form. Begitu ya Bu Siska? Iya, betul sekali. Ini jadi satu soal kita bisa Ya. borongi seperti itu. Bisa kelihatan dari tanda-tanda merah biru situ ya Bu Siska ya? Iya, betul sekali Bu Titi. Ini sudah ada yang merah ini, Iya. ada Bu Titi, ada yang lainnya juga seperti itu. Oke, kalau sudah masuk ke seperti ini, maka kita akan membuat kunci jawabannya dulu. Oke, untuk membuat kunci jawaban, di sini kita belum ada opsi. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke atas dulu ke bagian penyetelan. Oke, kita ke atas ya. Silakan ke atas dulu. Nah, di atas ini, di samping tulisan kirim itu ada roda gigi, ada tulisannya setelan atau setting. Ya, di situ kita klik. Nah, kemudian di sini, karena tadi kita membuat kuis ya, kuis yang untuk membuat kunci jawaban kita harus menyetingnya menjadi bentuk kuis ya. Jadi kita akan klik bagian kuis. Nah, kemudian di sini jadikan ini sebagai kuis. Kita pilih itu. Oke. Nah, jadikan ini sebagai kuis, kemudian kita juga bisa melihat di sini apakah nilainya nanti setelah anak-anak kirim nilainya akan keluar. Oh iya, kalau butuh seperti itu, oke, diklik yang ini. Tapi kalau nanti dulu deh, saya mau cek lagi, boleh diklik yang bawah. Ya, bisa dua-duanya. Kemudian ini di sini ada opsi-opsi apakah siswa nanti bisa melihat jawabannya misalnya yang tidak dijawab yang mana atau misalnya ada yang pertanyaan yang terlewat. Nah, di sini siswa bisa melihatnya. Ya. Kemudian kalau kita klik yang bagian ini, maka siswa juga akan dapat melihat setelah mengerjakan, dia akan melihat jawaban yang benarnya. Ya, jawaban benar. Kemudian di sini juga ketika kita klik bagian bawah ini nilai poin, maka siswa akan melihat berapa nilai yang poin berapa yang dia dapat. Ya, ini saya klik, saya centang semuanya dulu ya, saya centang 3. Setelah itu kita klik bagian di atas ini, bagian kiri atas ada tulisan simpan ya atau save, kita klik ya. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu kita kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Nah, di sini sudah ada opsi kunci jawaban. Kalau tadi belum disetting kuis, maka kita tidak bisa memasukkan kunci jawaban.
Jadi harus disetting dulu, dijadikan sebagai kuis. Nah, ini sudah ada tempat untuk kunci jawabannya. Kita akan masuk ya untuk memasukkan kunci jawabannya. Nah, untuk poin, karena ini pilihan ganda, poinnya satu saja ya. Kita bisa klik di sini. Bisa berapa terserah dari Bapak dan Ibu untuk memberikan poinnya. Saya akan memilih poin 1. Kemudian tadi jawabannya di kejadian ya. Jadi di sini kita klik di sini. Nah, selesai. Kemudian kita klik selesai. Nah, ini nanti ketika keluar soalnya, ketika anak-anak sudah mengumpulkan, dia akan otomatis mensortir jawaban yang benar ya. Seperti itu. Oke, ini untuk pertanyaan yang pertama. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Kita lanjut ke soal kedua. Sebelumnya kita cek dulu konfirmasinya Bu Siska. Boleh, ya. iya. Apakah Bapak Iya. Ibu sudah selesai soal nomor 1 supaya kita lanjut ke soal nomor 2. Sudah ya? Aman kalau begitu. Lanjut Aman, Bu oke. Siska. Mantap. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita kembali ke soalnya. Nah, soal nomor 2 ini kalau modelnya kotak-kotak ini berarti kita akan nanti memakai model drop down ya. Kita kembali ke sini, kita pilih di sini modelnya yang drop down ini. Bukan drop down, kotak centang. Ya, kotak centang ya, kotak centang. Oke. Ini dia, kotak centang. Nah, kita copy dulu soalnya, silahkan. Oh, sudah ada yang mengcopy nih, lincah sekali. Oh, Bu Titi, pantas. Tampil. Oke. Ya, kita copy. Jangan lupa tuliskan nomor. Kemudian, ya jawabannya tinggal kita copy saja. Salin. Oke, ini masih tercopy kotaknya, bisa kita hapus ya. Iya, dihapus manual saja ya. Manual saja. Oke, oh ini sudah masih ada jawabannya. Ya, tanda bintangnya mohon dihilangkan supaya tidak ketahuan nanti siswanya jawabannya di mana. Oke, kalau sudah berbentuk seperti ini, maka kita juga akan membuat kunci jawaban lagi. Ya, kita buat kunci jawaban. Nah, kita beri poin 1, kemudian kita centang jawaban yang benarnya. Oke. Iya. Silakan dikonfirmasi Ya. jika sudah Bagaimana selesai. Bapak Ibu Boleh untuk nomor 2? Ini kalau kotak centang berarti kita bisa memilih lebih dari satu jawaban ya Bu Siska? Iya, betul sekali Bu Titi. Bisa memilih lebih dari satu. Itu perbedaannya dengan apa tadi? Dengan pilihan ganda. Multiple choice ya, pilihan ganda. Betul. Ya. Jika Gimana Bapak dan Bapak Ibu, Ibu? Apakah sampai Ya. sini sudah bisa diikuti nomor 2? Lanjut, kata Pak Robertus. Wih, Bisa mantap. diulang Bu Melvi. Bisa diulang Bu- Bu Siska untuk nomor 2? Oh iya. Untuk nomor 2, oke, nomor Iya. 2 saya ini dulu ya. Saya coba buang dulu kalau begitu. Nah, Untuk kunci jawaban saja katanya. oke, kunci jawaban saja ya. Oke, Ya, kalau bisa diunduh begitu. mungkin ya. Oh, betul. Bisa Bu Siska. Control Z, coba Bu Siska. Bisa? Control Z ya. Yes. Oke, Control Z lagi kayaknya. Maaf. Oke. Ya, oke. Sip, Oke, muncul ya. kunci jawaban ya. Oke, jadi di sini ada opsi kunci jawaban Ibu Melvi di bagian bawah. Ya, kemudian tinggal Bu Melvi masukkan poinnya di sini 1, 2, 3. Tergantung misalnya kalau dia jawabannya 2, maka Misalnya bisa 2 ya. skornya 2. Tapi kalau 1 saja. Seperti ini. Kalau sudah baru tinggal diklik selesai. Jadi setiap kali untuk membuat kunci jawaban, maka kita klik saja kunci jawaban, lalu kita berikan centang di jawabannya, begitu ya? Iya, Begitu betul betul sekali Bu Titi. baru Iya. kemudian langsung simpan. Oke, sip.
Bagaimana Bu Melvi? Bisa ya? Oke, thank you. Oke. Lanjut. Kita lanjut lagi, kita tambahkan lagi pertanyaan. Masih ada nomor 3. Kita lihat soal nomor 3 bagaimana. Oh ya, ini tentang memasukkan gambar, ya, memasukkan gambar atau video. Kita coba kalau link gambar sudah ada di sini, boleh linknya di copy dulu. Kalau link gambar, ya silakan diklik kanan. Kemudian kita kembali ke soal. Nah, berarti kalau untuk seperti ini, karena mau memasukkan gambar, kita tidak perlu membuat pertanyaan dulu. Kita hapus ya pertanyaannya. Nah, kita akan memasukkan gambar dengan ada pilihan opsi di sini. Nah, ini tulisannya tambahkan gambar. Sorry, di mana tadi ya? Oke, nah di sini ada opsi tambahkan gambar. Maka kita klik di ini ya, tambahkan gambar. Oke, nah di sini ada opsi-opsinya. Bisa unggah, bisa dengan kamera, melalui URL, foto, Google Drive, Google penelusuran gambar. Jadi ini bisa juga ya dimasukkan gambarnya. Misalnya kalau penelusuran gambar, misalnya itu tadi gambarnya tentang kisah penciptaan, bisa ya. Mencari di Google ya. Bisa dicari di Google, ya, kisah penciptaan manusia, bisa dicari begini ya. Atau kalau sudah dapat gambar yang bagus, tidak mau malas-malas cari, kayak saya tadi, saya cari di Google dulu, karena biasanya terbatas gambarnya di sini. Betul. Kalau cari lewat Google penelusuran gambar ini biasanya terbatas ya. Terbatas. Artinya tidak, lebih banyak kalau kita cari di yang di luar Google. Betul. Ya, bisa kita masukkan di sini. Oh, sorry. Kita akan cari di apa ya? Berarti Google Drive ya. Maaf, jadi tidak perlu mengcopy. Tidak perlu copy ya. Kita carinya di Google Drive langsung. Jadi di sini tadi ada latihan Google Form ini. Ya. Nah, ini sudah muncul di sini. Atau misalnya karena tadi drive-nya itu dibagikan ya, bisa juga dicari di sini, dibagikan kepada saya. Nah, ini dibuka saja drive-nya. Nih, kalau saya karena ada di drive saya, maka masuk di sini dia. Nah, gambarnya akan langsung masuk. Silakan dikonfirmasi yang sudah. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Apakah bisa mengikuti sampai di memasukkan gambar? Memasukkan gambar ke soal. Mohon konfirmasinya. Lanjut, Pak Robertus. Oke, ya. Terima kasih konfirmasinya. Jadi di sini kita bisa memberikan perintah dulu. Lihatlah gambar tentang kisah penciptaan berikut. Ya, di sini kita bisa atur nih. Kita klik gambarnya. Kalau misalnya gambarnya terlalu besar, bisa kita kecilkan ya. Nah, bisa disesuaikan ya, Bu Sis. Nah, letaknya juga bisa mau rata kiri atau rata tengah. Nah, ini bagus di rata tengah atau rata kanan, silahkan. Mau mengubah gambarnya juga bisa, tinggal diklik ini. Menghapus gambarnya juga bisa. Kalau misalnya gambarnya dirasa kurang cocok. Ya, oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggunakan gambar, menambahkan gambar. Bagaimana kalau mau menambahkan video? Oh, bisa juga loh. Keren ini, kerennya Google Dokumen, Google Form, itu kita bisa menambahkan video, bisa menambahkan gambar, ya, berbeda dengan Word ya. Word itu tidak bisa dia menambahkan video. Oke, sekarang kita coba ya, tambahkan video. Kita coba tambahkan video. Nah, kita harus masuk dulu ke YouTube nih. Jadi kita buka dulu YouTube Bapak dan Ibu. Kita buka YouTube di sini. Jadi kita ambil tanda tambah ya, tanda tambah di sini. Baru kita buka YouTube. Oke. Kita buka YouTube. Kemudian kita masukkan, nah, kisah penciptaan manusia. Ini judul yang saya ambil ya, kisah penciptaan manusia menurut Alkitab. Karena ini untuk anak kelas 1, maka kita cari yang kartun-kartun aja.
yang menarik. Apakah sampai sini sudah dapat? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah ya? Oke. Silakan Oke, Bu kalau Siska dilanjut. Oke, terima kasih. Kita mau ambil yang ini saja, sepertinya menarik yang ini ya. Oke. Hari ke-1. Oke, kita akan ambil yang ini. Caranya di bagian atas ini ada alamatnya, yang ini ya. Ada alamatnya. Ya, kita akan salin ya, kita akan copy alamatnya. Kemudian kalau sudah kita masuk ke quiz tadi, Nah, di sini kita akan pilih yang sebelah ini, URL ya. Nah, kalau sudah, tadi yang kita copy, kita tempelkan. Nah, muncul tadi gambarnya, videonya. Oke? Kalau sudah seperti ini, tinggal kita klik pilih. Nah, dia sudah masuk videonya. Kalau ini berarti mungkin perintahnya tontonlah video berikut ini. Nah, seperti ini. Kita bisa atur lagi. Oke, sampai sini apakah sudah? Bagaimana Bapak Ibu? Sampai di memasukkan kalau terlalu cepat video. ya. Bisa copy video yang berbeda atau harus sama? Kalau Boleh videonya berbeda. untuk praktek boleh berbeda ya. Silakan, Ya, silakan. Pak. Ya. Silakan. Bu Siska, kalau tadi ada pilihan memasukkan video, ada yang video search juga ya? Apakah bisa langsung Video- kita search di situ? Bisa juga bisa. Jadi Bisa ya? coba. Jadi di sini di penelusuran Ya, video bisa penelusuran di sini video, juga ya. dicari. Cuman seperti tadi ya Bu Titi, kalau gambar Ya. dia lebih terbatas ya. Terbatas ya, masih lebih banyak pilihan kalau kita cari langsung di YouTube begitu ya. Nanti baru tinggal copy linknya begitu. Oke. Ini juga ada ya, seperti ini juga bisa ya, Bapak dan ada. Ibu ya. Jadi bisa langsung ini ya. Bisa dua-duanya. Misalnya ini tadi sama video yang sama, ini pilih saja. Seperti itu. Bisa ya. Oke, mari Bu Siska kita lanjut. Kita Ya, lanjut video yang ya. sama Ini ya. tadi soal nomor 3 ya. Soal Ya, nomor kita 3 lanjut. itu ada pertanyaannya. Oh ini ya, manusia diciptakan Allah pada hari ke. Nah ini adalah pertanyaan berdasarkan video tadi. Kita buat deh. Ya kita buat. Kita tambahkan lagi. Nah kita masukkan pertanyaannya. Opsinya juga. Oke. Ya, kemudian jangan lupa kita buat juga kunci jawaban. Jawabannya 6, poinnya 1. Selesai. Oke, ini tadi soal nomor 3. Mohon konfirmasinya jika sudah. Oke, Bapak Ibu, bagaimana untuk soal yang nomor 3? Ini kalau nomor 3 berarti sama saja dengan yang soal nomor 1 ya Bu Siska ya? Masuk ke pilihan ganda ya? Masuk pilihan ganda. Oh iya, Bu Siska sekarang jam 4:20. Nah, kita punya waktu tinggal 10 menit ya. Jadi barangkali soal yang berikutnya kita pending saja, kita lanjut ke topik berikutnya ya. Setelah membuat soal itu apa mungkin bisa Bu Siska lanjut ke situ. Nanti untuk memasukkan soal mungkin Bapak Ibu bisa praktek lagi nanti sendiri ya. Begitu. Bagaimana Bu? Oke. Iya boleh Bu, sebenarnya ini langsung melanjut berhubungan juga sih sebenarnya. Sebentar ya, ini ada tadi ada opsi lain, ada skala linear, ada
Ini ya, ada skala linear, kisi pilihan ganda, petak kotak centang, ada ini ada contohnya ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu pilih yang skala linear, maka modelnya akan seperti ini. Ya, untuk survei ya. Kemudian untuk kisi pilihan ganda itu seperti ini ya. Hampir sama juga dengan petak kotak centang. Hampir sama modelnya. Kemudian untuk jika Bapak dan Ibu pernah mengisi daftar hadir, kemudian ada pilihan tanggal, ada kayak kalender. Nah, tadi di form ada pilihan tanggal. Nah, silahkan pilih tanggal. Bentuknya keluarnya akan seperti ini dan waktunya juga seperti ini. Lalu setelan, oke kita masuk ke mengganti setelan. Ini contohnya. Ini tadi sudah ya kita ya memasukkan gambar dan video. Sudah sampai sini ya. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke apa tadi mengganti setelan. Kita akan mengganti setelan. Di sini tadi di gambar roda. Di gambar roda kita klik, kemudian ada beberapa pilihan umum, presentasi, dan kuis. Tadi kita sudah belajar untuk mengatur kuisnya. Nah, untuk umum, jika Bapak dan Ibu membutuhkan alamat email dari siswa, maka silakan diklik ini, kumpulkan email. Jika perlu tanda terima, boleh pakai cek. Dicek sini. Kalau tidak, ini saja sudah cukup. Nah, kemudian siapa? Di sini kita tentukan apakah yang boleh masuk hanya yang memiliki akun belajar.id atau dari Gmail bisa juga. Kalau misalnya bisa semuanya maka kita lepas centangnya. Tetapi kalau khusus yang punya akun belajar.id saja yang bisa buka formulirnya maka kita berikan centang ya. Kita lepas saja centangnya karena murid kita mungkin pakai Gmail ya. Kemudian di sini batasi ke 1 jawaban. Jika Bapak dan Ibu hanya meminta siswa mengerjakan sekali dan tidak boleh diulang lagi, maka kita berikan tanda centang di sini. Oke. Kemudian bisa dipilih juga, misalnya ini opsional ya. Apakah responden bisa mengedit setelah mengirimkan? Misalnya, wih tadi salah jawabanku, saya mau betulkan. Nah kalau dicentang berarti dia bisa. Tapi karena ini misalnya kuis mau diambil nilainya, maka tidak perlu kita centang. Kemudian lihat diagram ringkasan dan jawaban teks. Lalu selanjutnya adalah presentasinya. Apakah Bapak dan Ibu memerlukan ini status progresnya? Atau apakah membutuhkan pertanyaannya diacak? Kalau misalnya tadi pertanyaannya tidak ada nomornya, maka bisa Bapak dan Ibu menambahkan acak. Jadi setiap siswa, misalnya siswa A dan siswa B, mungkin urutan pertanyaannya tidak akan sama. Tetapi jika dilepas, karena tadi soalnya sudah bernomor, maka tidak perlu kita centang ini. Karena nanti akan nomornya tidak urut lagi. Kemudian kuis tadi sudah ya, kuis. Seperti ini tadi kita sudah bahas, lalu setelah itu simpan. Itu adalah cara untuk menyetingnya, menyetelnya. Nah, kemudian misalnya jika kita mau membagikan kuis ini kepada guru lain, supaya misalnya, aduh ini pertanyaanku sudah cocok belum ya? Saya mau ini deh menambahkan kolaborator, menambahkan guru lain untuk ngeceknya. Nah, maka kita akan klik di sini ada tombol 3 titik. Kita klik, kemudian ada tombol ada opsi tambahkan kolaborator di sini. Nah, kita klik. Kita akan memasukkan nama Pak Beni ya. Di soal itu ada di slide ada Pak Beni. Gimana? Ya, ini dia. Oke, saya akan copy ini. Saya masukkan di sini. Oke, silahkan dimasukkan untuk kolaboratornya. Di sini. Bisa langsung copy ya, di copy dari kolom chat. Oh,
Bapak Ibu bisa copy alamat emailnya dari kolom chat ya, untuk tambahkan kolaborator, begitu ya Bu Sis? Iya, betul sekali. Kok di saya nggak bisa ya ini? Saya coba ya. Bisa Bu Sis, saya? Bisa ya? Bisa. benimusul57@guru.sd. guru.sd.belajar.id. Oke, keluar. Ya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, jadikan sebagai editor ya. Jadi supaya nanti Pak Beni bisa merubah-rubah. Jadi supaya rekan Bapak dan Ibu bisa merubah, menambahkan seperti itu. Silahkan kirim ya, klik kirim. Kalau sudah, nanti maka Pak Beni akan bisa mengedit formulir yang sudah dibikin oleh Bapak dan Ibu. Boleh juga menambahkan rekan-rekan yang lain ya. Jadi bisa, misalnya kalau kami di kelas 4 ada 4 kelas, maka semua guru kelas 4 saya masukkan namanya di situ. Supaya kami bisa saling berkolaborasi membuat formulir ini. Seperti itu ya. Jadi bisa. Kemudian kalau sudah, kita kembali ke slide, apa yang harus dilakukan lagi, kolaborator, kemudian mengirimkan formulir. Mengirimkan formulir. Oke, kita akan mengirimkan formulirnya. Nah, kita akan mengklik sini ya, tombol kirim. Nah, ada beberapa opsi di sini, apakah kita mau mengirimkan formulirnya melalui email. Kalau melalui email, maka kita akan memasukkan siapa-siapa yang akan kita kirim. Atau yang paling simple dengan menggunakan membagikan tautan atau linknya. Nah, ini tautannya panjang sekali, bisa kita pendekkan dengan mengklik bagian bawah sini. Ada tulisan perpendek URL. Nah, jadi pendek. Kalau sudah, bisa disalin ya, bisa disalin. Kemudian kalau ada grup WA-nya, misalnya grup WA di kelas, nah bisa dikirim tautannya atau linknya melalui grup WA di kelas. Seperti itu ya. Oke, itu adalah tentang mengirim formulir. Sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum lanjut ke bagian berikut? Ya, Bapak Ibu, bagaimana bisa diikuti sampai ke menambahkan ya kolaborator? Ada Bu. Ibu Esther Juni mengangkat tangan. Apakah ada pertanyaan, Ibu? Pak Roberto Bu. Sudah jelas ya. Ibu Esther? Iya. Sudah jelas sih Bu. Ya, tinggal praktek. Oh, jelas ya. Oh, iya. Soalnya ada tombol angkat tangannya itu menyala, Ibu. Mungkin bisa diklik lagi. Iya, Bu. Oke. Ya. Silakan Bu Siska, dilanjutkan. Oke. Terima kasih Bu Titi. Selanjutnya kita akan melihat hasilnya. Nah, bagaimana cara melihat hasilnya? Kita akan di sini ada tulisan pertanyaan, di sampingnya ada jawaban. Ini terkadang juga bisa juga tulisannya respon ya, respon atau tanggapan. Ya, nah kita klik bagian situ. Ketika sudah ada siswa yang menjawab, misalnya ada 1 siswa yang menjawab, maka ada di sini. Kita akan klik di sini, membuat spreadsheet. Ya, di sini, maka hasilnya akan nanti kita klik buat, maka akan ada tautannya di sini. Siapa namanya, alamat emailnya, skornya berapa. Nanti akan ada jawabannya siswa. Dan hasilnya juga rekap ya, begitu Bu Siska? Terekap di sini di bagian skor akan sudah ada jawabannya. Seperti itu. Ya, ini adalah cara melihatnya. Oke. Itu bagian yang terakhir Bu Titi tentang melihat respon di spreadsheet. Ya. Oke. Kalau mau kembali bagian terakhir Bu Siska dan kita
setengah 5 ini. Iya betul. Bagaimana Bapak dan Oke, Ibu? bagaimana Bapak Ibu? Apakah dapat? Apakah sudah bisa sampai di bagian terakhir tadi? Mohon konfirmasinya. Bisa ya? Iya, Bu Setince bisa ya. Oke, terima kasih Ibu sudah dikonfirmasi. Sekaligus Bu Siska, saya mengirimkan form daftar hadir ya, yang tentu saja kita gunakan Google Form ya, Bu Siska. Iya, betul, Ada betul refleksi sekali. dan daftar hadir untuk hari kelima. Kita gunakan Google Form nih, yang langsung prakteknya ya. Oke, baik Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini boleh mengisi nanti ya form daftar hadir dan juga refleksi. Silakan diisi. Dan bagaimana Bu Siska? Mungkin masih ada yang ingin disampaikan sebagai penutup mungkin? Sedikit saja Bu Titi, di soal tadi kuis itu Ya, ada menambahkan gambar ya. Sedikit saja, kalau mau menambahkan gambar tinggal di sini ya, di samping soal sini. Tinggal diisi seperti tadi ya. Misalnya tadi gambar bibir, silakan ditulis aja bibir seperti itu. Maka akan kita pilih saja yang mana yang sesuai dengan di soal. Seperti itu. Itu kalau di soal perlu gambar. Lalu misalnya kalau di jawaban ada gambarnya seperti soal nomor 5. Nah, di sini ada kegiatan jawabannya yang pakai gambar ya. Betul, jawabannya pakai gambar nih. Bagaimana caranya? Kita berarti tinggal di sini di kolom jawaban kita pilih tambahkan gambar seperti tadi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu, itu saja tambahannya sedikit dari saya. Berarti kita tinggal lihat saja Bu Siska ya, di samping situ ada gambar seperti gambar ya, picture ya. Iya, betul. Jadi kita tinggal itu saja untuk menambahkan gambar, apakah di soal ataukah di jawaban gitu ya. Sangat mudah ya, Bu Sis. Iya. Satu lagi Bu Titi, kalau menginginkan opsi jawabannya diacak, Bapak dan Ibu menginginkan opsi jawabannya diacak, misalnya satunya di tiap anak tuh beda, ada yang opsi satunya di atas, ada juga yang di bagian ketiga, bisa tidak ya. contek-contekan. Betul. Nah, kita klik bagian sini, di samping wajib diisi ini ada 3 titik, kita klik, nah kita pilih acak urutan opsi. Nah, acak urutan opsi, maka nanti antara siswa A dan siswa B itu pilihan jawabannya tidak sama urutannya. Ya. Bisa satunya di atas, bisa di bawah atau di tengah, seperti itu. Tiap siswa beda-beda. Ya. Dari saya itu saja Ibu Titi. Betul sekali. Iya. Wah, Bu Siska ini sangat menarik sekali menggunakan Google Form dan luar biasa karena kemudian nanti hasilnya itu kita langsung menerima dalam satu bentuk rekap yang sangat jelas. Mulai dari waktu mengumpulkan nama, email, soal nomor 1 benar atau salah, soal nomor 2 sampai soal keberapapun yang kita buat, begitu ya. Luar biasa sekali dan kita juga bisa langsung mendapatkan nilainya, begitu. Nah, Bapak Ibu, ini pekerjaan ya sangat memudahkan pekerjaan kita, terutama dalam saat-saat PJJ seperti sekarang ini. Demikian Bapak Ibu, ini materi yang sangat menarik dan luar biasa. Kemudian kita diminta untuk coba kita praktek ya, kita gunakan, kita explore terus, dan mari kita gunakan di kelas. Dan itu nanti sangat luar biasa, anak-anak kita bisa mengerjakan soal dengan sukacita juga, apalagi penuh dengan gambar ya, terutama anak-anak SD gitu kan. Oke. Iya, saya pikir demikian Bapak Ibu, dan dengan demikian pertemuan kita pada sore hari ini akan berakhir. Sekali lagi saya ingatkan bahwa di kolom chat sudah saya kirimkan link untuk mengisi daftar hadir dan refleksi untuk hari ini, pertemuan kelima. Dan Bapak Ibu kami tunggu kembali untuk besok hari, ada pertemuan yang ke-6 ya. Dan sekali lagi setiap harinya kita akan mendapatkan banyak hal baru untuk bisa kita praktekkan nanti bersama dengan siswa kita. Dan kita berada di akhir dari kegiatan kita, mohon maaf sudah lewat 5 menit dari waktu yang ditentukan.
Tapi dengan mendapat banyak informasi luar biasa yang seperti ini, saya pikir itu terbayarkan ya, begitu. Dan untuk mengakhiri kegiatan kita sore hari ini, boleh saya minta Ibu Rama untuk pimpin kita dalam doa, Ibu Rama? Ya, baik. Silakan, Bu Rama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena pada hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk dapat belajar bersama mengenai Google Form dan Google Docs. Kiranya Tuhan selalu memberkati narasumber kami, Ibu Siska dan Bu Titi, berikan selalu kesehatan kepada mereka dan juga guru-guru lainnya sebagai narasumber lainnya sehingga mereka boleh memberikan lagi kami ilmu yang baru setiap harinya kepada kami sehingga kami boleh gunakan itu di dalam pekerjaan kami dan terutama untuk murid-murid kami juga. Ya Tuhan, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan kepadamu, berkati kami semua, terus beri kami kesehatan, kekuatan, supaya kami dapat terus mengikuti pelatihan ini sampai selesai. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Siska untuk presentasinya hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Sehat-sehat selalu dan kita bertemu lagi besok hari. Tuhan Yesus berkati. Selamat sore.